Harus ada database. Jadi teluk ini adalah teluk buta-buta sebenarnya. Tidak ada data sedikit pun, kecuali ada 2 mahasiswa penelitian tentang sedimentasi yang di muara Sungai Padolo dan Melaju. Jadi gabungan antara 2 muara sungai ini dia mengepung pelabuhan. Saya tadi melihat ada poin dari pembicara pertama dan kedua. Kejadian kemarin, fakta kemarin itu mensinyalir adanya penggunaan dispersan. Selanjutnya diperkuat oleh pemateri kedua bahwa ada oksigen yang terjebak dalam gelatin itu. Gitu. Akhirnya dari sekian asumsi yang terbangun dari fakta lapangan itu, sebenarnya sangat sederhana ini bisa diarahkan kepada sebenarnya tumpahan minyak. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah tidak ada ikan yang mati tanpa ada pencemaran. Itu logikanya yang jelas. Mungkin saya akan sedikit mengantar terkait topik diskusi pada pagi hari ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini memang di Teluk Bima ada suatu fenomena. Banyak sekali berbagai macam pendapat, berbagai macam spekulasi yang muncul di jagat maya terkait fenomena itu. Baik, saya langsung saja untuk pembicara pertama, saya serahkan kepada Kakanda Arif Rahman. Beliau merupakan perwakilan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan. Ya, dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kakanda Arif Rahman. Hormat Kakanda Saifuddin Kaipul yang jauh-jauh datang dari Makassar untuk bertemu kita hari ini di diskusi. Di lokasi juga sudah ada Pak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, perwakilan dari Pertamina, dan beberapa undangan-undangan yang tidak sempat disebutkan namanya. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di tempat yang indah ini. Saya Arif Rahman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terjadinya cemaran Teluk Bima sudah terjadi dari terpantau secara luas pada tanggal 27 April. Pada hari kemarin Menteri saya Trenggono sudah memberikan rilisnya berdasarkan pertemuan gelap di Mataram yang melibatkan beberapa stakeholder termasuk Kemenkomarves, Pertamina dan DLH dan Kota. KKP pada saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk menyelidiki pencemaran ini dan yang mengakibatkan permukaan laut menjadi kecoklatan. Selain itu, di area pencemaran ditemukan beberapa ikan dalam keadaan mabuk dan mati, dan sampel air permukaan telah dibawa untuk dilakukan uji laboratorium oleh DLH Provinsi. KKP akan terus berkomitmen penuh terhadap menjaga kesehatan laut untuk menjadikan kelestarian ekosistem sebagai pertimbangan utama dalam membuat kebijakan program KKP. Jadi pencemaran laut yang bersumber dari aktivitas di laut itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk salah satu diantaranya adanya aktivitas pelayaran dan dumping, serta pertambangan, dan banyak aktivitas-aktivitas lain yang menghasilkan polutan. Nah, sementara di Bima sendiri sudah terpantau aktivitas pencemaran yang terjadi, terlepas dari sumbernya berasal dari mana, itu telah memakan korban berupa adanya kerusakan dari sisi ada kematian massal ikan yang sudah terpantau di beberapa titik di sisi utara, barat dan timur Teluk Bima. Bahkan dilaporkan ada beberapa orang yang sudah dibawa ke rumah sakit karena keracunan. Nah, ini pasti berkembang topik ini belum dipastikan sumber utama kenapa adanya keracunan itu, apakah betul karena ikan atau sebagainya itu. Tapi yang jadi sorotan kejadian ini terjadi tidak lama setelah mereka mengkonsumsi ikan-ikan terdampar. Selain itu juga terpantau adanya kerusakan terhadap tanaman atau biota laut, khususnya yang berada di pesisir karena tertutup oleh cemaran. Kita sebut sebagai cemaran karena dia menutupi akses tanaman atau biota ini terhadap matahari, sehingga ada dilaporkan ada banyak biota yang mengalami gangguan dalam
dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Ipul. Nah, ada 3 praduga yang selama ini saya pantau dari pemberitaan media dan dari perbincangan di media sosial. Banyak orang yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, profesi dan pendidikan berbicara mengenai apa yang terjadi di Teluk Bima dan apa penyebabnya. Nah, ini ada 3 ya, setidaknya ada 3 yang bisa saya kumpulkan di sini. Hingga saat ini belum ada hasil laboratorium yang dirilis secara resmi dari sampel-sampel yang diambil oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan apa kandungan dan apa sumber pencemar di Teluk Bima. Namun sampai hasil laboratorium itu keluar sudah ada 3 setidaknya praduga penyebab, yaitu pertama sea snort atau lendir laut, yang kedua booming alga atau booming plankton, yang ketiga adalah oil spill atau tumpahan minyak. Nah, ini mungkin termasuk juga mencakup dengan limbah-limbah ya selain minyak ya. Jadi ada 3 oknum yang diduga untuk terlibat dalam kejadian ini. Selanjutnya saya ingin tidak membahas mendalam ya, tapi cuma saya ingin melihat seperti apa yang disampaikan di media sosial dan di media-media berita terkait sea snort atau lendir laut. Nah, ini kita banyak mengambil sampel terjadinya lendir laut di Teluk Marmara di Turki beberapa tahun yang lalu, yang menutupi hampir sebagian besar pantai di Turki. Namun saya sedikit melihat ada perbedaan dengan apa yang terjadi di Bima. Lendir laut di Turki itu ada dari dasar, dari sea bottom sampai ke permukaan. Di bawahnya itu berbentuk seperti lendir atau humus atau ingus ya. Bahkan dia berbentuk seperti filamen atau rambut. Jadi terpantau dari beberapa foto penyelaman dan dokumentasi pada saat pembersihan di bawah air sampai di atas permukaan air itu penuh dengan material ini. Tapi di Teluk Bima, sepanjang yang pemantauan awam saya beberapa kali turun, itu saya tidak menemukan di dasar laut yang bisa saya pantau ya tanpa menggunakan alat penyelaman atau scuba. Itu tidak ada, sepertinya tidak mirip. Jadi menurut saya ini masih bisa kita pertanyakan apakah ini lendir laut atau penyebab lain yang menyebabkan adanya cemaran. Nah, ini beberapa contoh yang terjadi di Turki. Ini bahkan lendirnya menutupi sampai ke terumbu karang. Ya. Nah, saya coba di sini membawa beberapa sampel. Kalau tadi sudah kita bawa sampel di Turki, saya ingin membawa sampel ada studi kasus tumpahan CPO di Teluk Bayur, Sumatera. Ini terjadi pada tahun 2017. Itu ada 50 ton CPO yang tumpah ke perairan. Itu terjadi karena ada kebocoran pada pipa penyambung di tangki penimbun. Lalu PT Pelindo II Teluk Bayur sebagai otoritas di pelabuhan setempat melakukan upaya penanggulangan dengan membentangkan oil boom sepanjang 500 meter. Oil boom ini adalah peralatan untuk melakukan pemerangkapan terhadap genangan minyak supaya tidak bermobilisasi ke tempat yang lebih luas. Nah, setelah diaplikasikan dispersan pada oil boom, itu genangan CPO secara berangsur terjadi perubahan dari bentuk cair, lalu berakhir sebagai gumpalan-gumpalan seperti yang ada di gambar. Jadi pada gambar ini kita bacanya dari bawah nih. Jadi pada saat 1 hari sebelum dilaporkan saat penanganan, itu masih luas tumpahan itu di bawah 25%, jadi semacam genangan. Lalu pada saat berangsur 1 hari, genangan itu sudah 50%, artinya hampir menutupi keseluruhan permukaan laut. Lalu pada P-6 jam, jadi 75% itu
tertutupi. Pada saat timing 3 jam, ya 3 jam sebelum diambil sampel ini, luas tumpahan sudah 100%, dia menutupi keseluruhan wilayah perairan. Terus CPU itu bercampur pasir dan zat-zat lain di pesisir, dan akhirnya bisa diambil seperti apa namanya, semacam jelly dan keju atau apa yang bentuk yang bisa dipegang secara fisik. Nah itu saya ambil contoh CPO ya, tapi untuk cemaran-cemaran lain saya belum bisa pastikan apakah sama seperti ini mekanisme perubahan secara fisiknya ataukah tidak gitu. Karena secara kimiawi penyusun CPO itu kan dari lemak nabati, sedangkan minyak bumi kan dari hidrokarbon, itu berbeda 360 derajat secara ini. Tapi secara penanganan dua hal ini hampir sama karena menggunakan aplikasi penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan oil spill. Jadi pada kasus di Teluk Bayo di Sumatera Barat ini diterapkan teknologi dispersan. Dispersan itu adalah alat atau perangkat solusi kimia, larutan kimiawi yang bisa memecah senyawa minyak bumi itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan hilang di bawah ambang batas sehingga tidak bisa terbaca oleh ukuran di lautan karena dia terbawa oleh arus dan gelombang. Nah, dispersan itu selain dispersan ada beberapa metode tanggap darurat untuk tumpahan minyak, misalnya dengan penggunaan kapal khusus, ada oil boom. Oil boom itu adalah oil spill trap atau perangkap minyak bumi yang terapung yang dibentangkan untuk mencegah minyak bumi itu tumpahan minyak atau polutan itu menjalar ke tempat lain. Lalu ada juga skimmer dan pompa penyerap minyak. Ini yang sebagai insight aja untuk bagaimana pencegahan oil spill secara mekanis. Lalu ada juga untuk menghilangkan faktor minyak bumi itu atau polutan dan berbahan minyak dengan menggunakan agen biologi. Jadi ada mikroorganisme yang memang direkayasa khusus untuk memakan minyak bumi, dan sampai itu minyak bumi itu akan terdegradasi secara alamiah menjadi suatu unsur yang tidak berbahaya lagi untuk lingkungan. Tapi penggunaan agen biologi ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai dia hilang secara sepenuhnya. Tapi yang paling cepat adalah pemakaian dispersan. Dispersan itu untuk pengaplikasiannya biasanya 1 berbanding 20, satu bagian dispersan itu untuk 20 bagian minyak bumi. Bisa 20 galon minyak yang jatuh ke laut bisa diatasi dengan 1 galon dispersan. Ini yang biasa dipromosikan dalam produk-produk dispersan. Nah, oil spill dispersan adalah merupakan bahan kimia yang disemprotkan ke arah sisa oil spill dengan memakai spray gun. Dispersan ini akan membuat gumpalan-gumpalan minyak terdispersi dan terbiodegradasi agar efek polutan dari oil spill tersebut bisa diminimalisir atau dihilangkan sampai di bawah ambang batas. Nah, pengaplikasian oil spill dispersan memiliki sisa residu yang bergantung pada jenis dispersannya. Ada yang residunya berbentuk busa, ada yang berbentuk sebagai buih, ada yang merubah warna dan sebagainya. Dan itu masih bisa ditelusuri unsur dispersannya dalam sampel-sampel yang diambil di lokasi penggunaan dispersan. Saya tidak bicara mengenai Teluk Bima ya, saya hanya membagikan insight apabila terjadinya pencemaran yang biasa yang saya pernah pelajari seperti ini. Saya butuh masukan dari bapak-bapak sekalian untuk memperkaya pemahaman saya. Nah, jenis oil spill dispersan juga ada banyak. Ada yang tipenya untuk pengumpul, dari minyak yang tumpah diberikan dispersan, dia akan mengumpul sehingga bisa lebih mudah untuk dimobilisasi ke tempat yang aman atau dibuang ke pembuangan B3 misalnya. Ada juga tipenya pemecah. Jadi satu kelompok minyak yang terapung di laut diberikan dispersan, dia akan pecah sampai hilang. Lalu ada tipe penggumpal. Jadi tumpahan minyak itu dikumpulkan oleh dispersan ini. Setelah cukup banyak dan cukup besar, nanti minyaknya akan tenggelam sendiri, nanti akan disedot secara khusus oleh kapal atau alat penyedot dari atas.
Ini 3 tipe yang tujuannya untuk mengeluarkan unsur minyak dari air laut. Nah, busa itu merupakan salah satu residu dari oil spill dispersan. Ada beberapa hasil riset yang menyatakan bahwa busa itu merupakan hasil dispersi dari gas dalam cairan atau padatan. Jadi ketika cairan itu mengalami proses kimiawi, produk sampingannya adalah busa. Nah, busa ketika naik ke atas, dia juga akan mengikat unsur-unsur lainnya seperti protein dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau kita ingin melihat kerja ini, ya kalau yang ada yang punya akuarium air laut pasti punya skimmer namanya. Skimmer itu memproduksi busa yang cukup kecil, buih yang cukup kecil yang akan naik ke atas dengan membawa protein atau bahan-bahan polutan sehingga bisa dibuang ke tempat pembuangan. Itu cara kerja dari skimmer. Ini saya perlihatkan contoh kejadian di Teluk Bayur, beberapa fotonya. Nanti akan saya bagikan, mungkin kalau ada waktu untuk bagikan videonya. Itu saya lihat sepintas mirip ya. Itu kan kita hanya pandangan sepintas sebelum kita melihat secara langsung di lapangan dan pengujian ya. Itu hanya tampak visual saja gitu. Nah, di luar dari apa penyebabnya, apa faktor yang memicu ini adanya pencemar di laut, apakah ini karena oil spill ataukah aktivitas secara alamiah dari alga, bakteri dan sebagainya, ataukah ini karena limbah. Namun yang kita butuhkan sekarang menurut saya adalah mendapatkan data dan informasi yang tepat dulu. Karena selama ini kita hanya melihat dari jauh, kita hanya mendengar dari berita, mendengar dari teman, tapi tidak pernah mendapatkan data-data misalnya seperti apa sih arus yang terjadi pada saat kejadian dan sesudah kejadian, sehingga kita bisa menentukan di mana sumber blooming, kalau memang itu akibat blooming alga, dan akan ke arah mana perkiraan atau pergerakan dari polutan itu atau pencemar itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu depan. Itu yang harus penting kita harus miliki gitu. Itu bisa didapatkan dengan melakukan pemetaan dan pemodelan secara matematis. Sudah banyak, kalau yang berkecimpung di dunia kelautan sudah banyak pemodelan permukaan laut, surface modeling, itu bisa melakukan pemodelan dengan tingkat presisi yang tinggi gitu untuk mengetahui bagaimana dinamika perubahan pergerakan muka air, bahkan di dasar laut arus pun bisa dimodelkan. Itu akan sangat membantu kita untuk mengetahui dari mana dan akan kemana barang ini, dan sampai kapan kita akan terus misalnya berhadapan dengan polutan atau pencemar ini. Juga selain itu kita, menurut saya membutuhkan pengambilan sampai substrat di dasar laut. Kenapa ini penting? Karena pengambilan substrat dari dasar laut itu, kalau kita melihat dari cara kerja dispersan ini, ada juga dispersan yang melakukan penenggelaman terhadap minyak bumi, tidak memecah tapi menenggelamkan. Itu pada lokasi-lokasi yang dicurigai terjadinya kebocoran ya atau adanya insiden ini harus dilakukan pengambilan sampel, karena pasti mungkin masih ada kalau di situ. Yang mudah-mudahan di Bima tidak ada seperti itu ya, tapi di beberapa kejadian di cemaran misalnya di yang saya ingat itu di Kepulauan Seribu yang luasnya sampai hampir masuk Jakarta, atau kejadian pecahan di perairan antara Timor Leste dan Australia ketika Blok Undan itu yang ada di posisi di wilayah perairan Timor Leste tampaknya sampai ke WPP atau ke zona ekonomi khusus Indonesia. Itu kerugiannya akan sangat meluas kalau kita tidak bisa menemukan apa penyebab dan melakukan tindakan cepat untuk melakukan penanggulangan. Lalu kita membutuhkan pemetaan dan pemodelan sumber polutan, yaitu tadi sudah ya, kita melakukan pemetaan terhadap perkiraan sumber-sumber polutan yang ada di Teluk Bima ini. Mungkin ya kita bisa memulai dari tempat terdekat dari kejadian, ataukah kita bisa memulai dari muara sungai, ataukah dari outtake pipe-nya industri misalnya, pengolahan pakan ikan misalnya, atau dari pintu keluar dari tambak. Itu kan bisa kita petakan untuk mengetahui
sumber-sumber lain yang kira-kira bisa menjadi penyebab adanya cemaran. Lalu kita bisa menghubungkan dengan data pemodelan arus dan gelombang itu untuk mengetahui simulasi sebelum dan sesudah kejadian pencemaran. Lalu yang paling penting adalah pengendalian, pemulihan, dan penanggulangan dampak untuk mengendalikan dan menghentikan serta meminimalisir dampak pencemaran bagi laut, lingkungan, dan manusia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah ada mekanisme terhadap bagaimana pengendalian dari pencemaran, mulai dari pemberian informasi terhadap peringatan pencemaran kepada masyarakat supaya mereka tidak melakukan aktivitas atau berhubungan langsung dengan pencemaran ini yang membahayakan jiwa dan bendanya, atau misalnya petani atau petani rumput laut atau petambak diberikan informasi lebih dini kalau memang ada kejadian seperti ini. Takutnya ada dampak ekonomi ketika mereka memulai aktivitas budidayanya ataukah melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan air laut dari Teluk Bima. Lalu ada juga pengisolasian atau mengisolasi pencemaran sehingga tidak merambat atau menjalar ke tempat lain. Itu kan bisa dilakukan dengan banyak metode, baik yang modern maupun tradisional. Nanti kita akan mungkin bisa bahas. Lalu kita hentikan sumber pencemaran dan kegiatan-kegiatan pengendalian lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kita juga harus Teluk Bima yang kalau memang kita katakan sudah rusak, ya harus kita pikirkan bagaimana itu bisa kembalikan Teluk Bima ini agar bisa menunjang kehidupan baik itu di laut maupun di darat, di manusianya. Melalui penghentian dan pembersihan sumber pencemaran. Setelah itu kita melakukan remediasi atau memulihkan lingkungan pencairan perairan agar kualitasnya itu bisa kembali seperti sedia kala. Lalu kita rehabilitasi unsur-unsur lingkungan yang untuk menyangga kehidupan. Lalu kita restorasi sumber daya yang sekiranya itu merupakan sumber daya penting bagi lingkungan maupun untuk ekonomi masyarakat. Itu yang saya kira harus dipikirkan selain kita mencari apa penyebabnya. Untuk jangka pendeknya ya kita lakukan mitigasi dampaknya terhadap nelayan, karena praktis selama beberapa hari ini tidak ada nelayan yang mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Ketika mereka melaut, ikan-ikan itu kalaupun ada berkehasilkan tidak bisa dijual dengan baik karena terlanjur informasinya bahwa ikan-ikan di laut Bima tercemar. Lalu di pasar juga tidak ada yang berani membeli ikan. Itu kita harus bisa melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor nelayan, bagaimana mereka bisa, apalagi ini kan sudah mendekati Lebaran yang dimana mereka membutuhkan uang atau membutuhkan sumber penghasilan untuk meneruskan hidup. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mencegah adanya kerugian manusia dan ekonomi lebih lanjut karena adanya pencemaran ini. Dan kalau memang kita mendapatkan ada pihak-pihak yang melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja sesuai dengan undang-undang, ya itu harus ada kompensasi dari sisi memberikan bantuan terhadap kehidupan masyarakat yang terenggut di pencariannya, misalnya dengan CSR atau mekanisme lainnya. Ini mungkin masih jauh ya, karena kita belum tahu apa penyebabnya. Ini ada beberapa contoh cara penanggulangan yang biasa dilakukan. Ini oil boom, biasanya di Pertamina atau di KSOP memiliki perangkat standar untuk pencegahan tumpahan minyak. Biasanya pelabuhan yang berkaitan dengan aktivitas minyak. Itu biasanya oil boom memiliki panjang bervariasi, ada yang 100 meter, ada yang 250, ada 500 meter. Nah itu cara kerjanya ini akan melakukan hambatan terhadap penyebaran dari objek terapung berupa minyak, sehingga minyak itu tidak bisa kemana-mana. Nah ini bisa diaplikasikan kalau memang, walaupun ini misalnya terjadi karena alga atau ledakan organisme laut, tapi kalau dampaknya sudah bisa kita ketahui, ada banyak ikan yang mati, banyak keracunan dan sebagainya.
mungkin yang memiliki teknologi ini ya bisa ikut membantu membersihkan sebagai bagian teluk. Saya berpikir ini akan sangat efektif karena wilayah pemukiman tidak terlalu luas dan sebelum ini menjalan ke daerah-daerah budidaya atau daerah-daerah yang bisa membahayakan orang banyak gitu kan. Selain itu ya di bagian daratnya kita bisa juga melakukan pembersihan secara manual. Kita bisa kerja bakti, kita bergotong royong misalnya pada penggerahan massal untuk lakukan pembersihan karena ketika ini sudah ada di pinggir pantai ini belum selesai masalahnya karena banyak organisme yang mengadukan hidupnya dari akses terhadap matahari dan udara di darat. Nah itu juga tidak bisa dibiarkan terlalu lama gitu kan, mereka tidak mendapatkan itu karena akan mempengaruhi bagaimana keseimbangan ekologi di pesisir. Ya mungkin itu saja sekilas pandangan saya. Ini saya tidak menjustifikasi ini kejadian karena oil spill ya, tapi karena ada beberapa pandangan yang ada di media sosial, saya mencoba menghadirkan ini loh, kalau terjadi pencemaran seperti ini loh bentuknya. Ya cuman untuk menentukan ini karena oil spill atau tidak ya tentunya pertama harus ada hasil uji lab, lalu harus ada kejadian oil spill-nya, ada zat minyak yang jatuh ke laut atau ada laporan pipa yang bocor. Nah itu sudah diklarifikasi oleh Pertamina, tidak ada kejadian seperti itu ya. Kita tidak bisa mengarahkan ini ke oil spill. Kecuali kalau ada informasi yang bertentangan seperti itu. Yang ketiga mungkin dari pemaparan saya kita bisa tahu bahwa adanya material terapung ini tidak ada unsur minyaknya, itu belum tentu bukan karena dari minyak. Karena dengan ada dispersan, unsur minyak itu bisa ditekan sampai ke ambang batas yang aman untuk dibuang melalui pelarutan karena memecah minyak menjadi partikel yang lebih kecil. Itu dari saya sekedar insight dari saya. Terima kasih atas kesempatannya bahwa dari ibu sekalian saya kembalikan ke wilayah Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Arif Rahman. Itulah tadi materi yang dibawakan. Saya langsung saja ke pemateri selanjutnya untuk pembicara kedua, yaitu kepada Ayahanda Dr. Syafiyuddin Yusuf, STMSI. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hari yang cukup cerah bagi kita semua yang ada di Bima. Kami berada di Pantai Lawata sekarang, pas on-site daripada kejadian yang sudah pernah terjadi pada 2-3 hari yang lalu. Nah, kesempatan ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk sama-sama melihat secara jernih. Ada dengan judul Ada Apa Dengan Teluk Bima, bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi, ya. Kemudian kita coba melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Kemarin sore hari Jumat ya? Kemarin ya. Saya tiba dari Makassar jam 11 sampai di rumah. Setelah sholat Jumat, istirahat sebentar. Kemudian sorenya sudah bisa ke on-site ya. Kemudian kita coba melihat apa sebenarnya ini. Dari foto-foto itu yang terkirim lewat media sosial, ya, semua orang se-Indonesia kayaknya, bahkan di klub-klub, grup-grup WA se-Indonesia melihat ini sesuatu hal yang aneh. Belum pernah terjadi di dunia kayaknya. Kalau di Turki itu sebenarnya adalah proses sekresi lendir oleh biota-biota laut di dasar laut sehingga menghasilkan benang-benang sekresi lendir gitu. Lendir berupa benang dan berada di kolom air. Massa jenisnya itu tidak kurang dari 1, jadi tidak lebih dari 1. Karena dia melayang. Tapi sekarang yang ada di Bima ini, dia itu massa jenisnya lebih ringan daripada air laut. Massa jenis artinya, kalau massa jenis air laut itu lebih dari 1, karena ada kadar garamnya, yang di Bima ini kurang dari 1, dia mengapung. Tapi kenapa begitu masif sekali kelihatan di video ya? Kita kaget juga jadinya. Jadi ada apa sebenarnya? Kami coba melakukan observasi di Pantai Lawata ini kemarin sampai
malam jam 9 ya bersama Pak Hadi, JM Tambora, kemudian teman-teman yang lain dibantu oleh LSM, ya ada hadir pula mereka memantau. Ada juga polisi datang ya, polisi datang melihat apa sebenarnya yang kami kerjakan dan kebetulan saja mereka lintas. Begitu seriusnya kita untuk melihat daerah kita ini daerah yang aman dari pencemaran, sehingga ketertarikan itu tanpa ada suatu panggilan dinas gitu. Wah, keahlian kita ada di situ ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, tapi bukan sebuah kesimpulan, karena kita tidak berhak memberikan kesimpulan dari hal ini. Jadi teka-teki itu dari bahan pencemar yang berapung ini, yang pertama ada orang mengatakan buih air laut. Buih air laut memang seperti buih. Saya pernah melihat dari atas pesawat waktu umroh, hal yang sama seperti ini, tapi tidak terpublikasi kayaknya. Persis sama dengan ini, kami kira padang pasir yang diukir. Ternyata itu di Teluk Persia. Tapi itu tidak terpublikasi. Saya hanya melihat, setelah lihat hal yang ini baru ingat, oh ternyata kita pernah lihat itu. Tapi tidak ada publikasi, mungkin publikasinya pakai bahasa Arab, saya nggak tahu. Kemudian yang kedua, asumsi kami dari jauh, oh ini fosfor bahan aktif deterjen yang berbusa gitu. Tapi kenapa busanya halus sekali, buih-buihnya halus sekali dan tidak kelihatan seperti itu dari gambar-gambar yang di foto itu. Itu asumsi. Kemudian asumsi yang lain adalah ingus laut tadi tuh, sisnot. Sisnot setelah kita dekati bukan sebenarnya sisnot, bukan ingus laut dia. Saya tahu itu sisnot itu persis seperti ingus yang dibuang kemudian mengapung di atas laut ya, dan tipis dia. Seperti kondisi saat ini ya, dia bisa disebut mendekati si snout. Tapi pada saat kejadian pertama bukan si snout. Tapi kondisi yang ada sekarang karena dia sudah rata dan tipis itu udah mirip. Tapi bukan si snout. Si snout itu adalah lendir yang dihasilkan oleh biota laut. Kemudian dia mengapung, kemudian dia melayang-layang. Bahkan ada di kolom air seperti tadi, terutama daerah-daerah eutrifikasi. Daerah eutrifikasi itu adalah daerah yang kaya dengan nutrien. Kaya nutrien dia. Dari mana nutriennya? Bisa saja dari upwelling seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. Bisa saja dari teluk tertutup seperti ini, kiriman sedimen dan pupuk dari mana saja. Itu bisa terjadi pengkayaan nutrien. Nutrien yang kaya, terumbu karang tidak akan tumbuh di situ dengan baik. Karena ada nutrien dia, terumbu karang itu suka air yang bersih. Seperti Pantai Kolo keluar sana di mulut teluk itu ada pergantian air yang cukup bagus, itu hiduplah terumbu karang di sana. Kalau dalam sini kita cari terumbu agak susah. Dulu pernah ada sebelum gunung-gunung ini ditebang habis. Dulu pernah ada karena orang membuat bahan kapur itu di Pandaniu itu orang buat kapur di sini. Ada terumbu karang di depannya tapi udah habis itu. Masa kecil kami tahun 70-an 80-an itu. Kemudian ada mengatakan dia buih pengikat bahan pencemar minyak seperti dispersan tadi yang dijelaskan oleh Abang Arif itu asumsi bisa saya di situ karena dekat dengan dan di lingkaran Pertamina itu Pertamina jadi sasaran ya saat itu ya, jadi dikira bahwasanya asumsi awal dikira bahwa ini pasti kebocoran minyak. Kemudian asumsi orang yang sudah mempelajari tentang kebocoran minyak, ini pasti dispersan yang disemprotkan untuk mengikat partikel-partikel ikatan hidrokarbon itu. Asumsinya bagi orang yang pernah belajar tentang itu seperti yang diungkapkan oleh Bang Arif. Juga saya berpikiran seperti itu. Tapi kenapa luas sekali gitu? Harusnya dispersan itu dia lingkari saja minyak itu pada radius yang lebih kecil dari apa yang kita lihat ini. Kemudian terakhir setelah kami lihat bendanya kemarin persis seperti gelatin. Gelatin itu oke lah, agar-agar Anda rebus, kemudian diamkan dia sebentar, kemudian dia mulai mengikat, terikat koloid dia. Berupa koloid. Koloid itu adalah suatu benda cair yang sedikit memadat gitu, koloid terikat. Dan mereka terikat cukup kuat dibanding dengan massa air laut sendiri. Nah,
kecurigaan-kecurigaan semacam itu bisa saja terjadi karena memang hal ini kita tidak pernah melihat hasil labnya seperti apa sih kandungannya. Kalau kandungannya berupa murni bahan organik, berarti dia berasal dari organisme. Tapi kalau ada bahan kimia di dalamnya, itu berasal dari campuran bahan kimia yang sengaja dibuang ke laut. Itu. Mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap supaya teka-teki itu tidak berlanjut gitu. Tapi itu semua tergantung pada hasil laboratorium. Kalau laboratorium yang lembaga-lembaga penelitian yang sudah pernah masuk ke sini kemudian mengambil sampel, itu mereka sebenarnya harus cepat rilis supaya tidak ada teka-teki penuduhan macam-macam gitu. Supaya cepat selesai ini persoalan. Dari mana asal buih itu sudah saya jelaskan tadi sedikit ya pada beberapa asumsi. Saya coba ulangi dari hasil catatan ini. Asumsi pertama itu ada tumpahan minyak kebocoran dan ternyata tidak ada zat kimia berupa hidrokarbon yang ada. Ya, kejadian buih ini terkonsentrasi sekitar pantai timur Teluk Bima dan dari pantai Amahame sampai hingga Panda dan Kalaki. Asumsi kedua diduga fosfor cucian badan tangki. Kemudian saya mengirim berita pada teman-teman, coba lihat juga parit buangan dari PLN gitu. Siapa tahu juga mereka mencuci pakai fosfor itu di dalam tangki pendinginnya gitu supaya tidak berkarat. Ternyata mereka bilang tidak ada. Ya. Namun setelah pemeriksaan secara fisik ternyata itu berupa gel gelatin ini kental dengan ikatan koloid yang kompak. Asumsi ketiga muncul cyst node, ya, cyst node ini sebagai hasil dari sekresi biota laut. Padang lamun yang ada di samping itu bisa saja dia menghasilkan lendir ini. Jadi kalau ada padang lamun di sekitar sini yang padat, dia akan melepaskan lendir-lendir itu karena kepanasan. Iya, padang lamun itu dia, ya. Di sini harusnya terjadinya di sini kalau memang sekresi padang lamun itu gitu. Kemudian asumsi keempat, bahan organik berupa gelatin ini yang bersumber dari organisme di laut, kita belum tahu nih organisme karena belum ada riset khusus tentang organisme yang ada di Teluk Bima ini apa sebenarnya, apakah dia plankton atau adakah biota dasar laut yang mendominasi ataukah bakteri ini semua menjadi teka-teki itu. Jadi kami juga tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan apakah ini A, B, atau C, cuman kami bisa memberikan gambaran awal karena penelitian ini terlalu singkat. Harusnya dimonitor dan semua tim akan bersatu padu dalam satu pokja, dan pokja itu akan membagi diri, ada yang menyelam, ada ahli biologinya, ada ahli oceanografinya, ada ahli kimianya, itu semua. Jadi datangkan ahli supaya kita tidak berteka-teki terus gitu. Kalau laboratorium A bawa sampel, laboratorium B bawa sampel, sama aja hasilnya, hasil kromatografinya, hasil analisisnya akan sama gitu. Tapi tidak pernah komprehensif. Kalau kita coba melakukan komprehensif, difasilitasi oleh siapapun fasilitatornya, apakah Pertamina memfasilitasi supaya tidak kena tuduhan terus-menerus gitu, atau ke lembaga lain yang punya dana, atau ke pemerintah. Saya inginnya ada suatu studi komprehensif dari sini, supaya tahun depan kejadian lagi nih. Kita tidak pernah akan berkesimpulan bahwa ini sudah sepanjang masa sudah tidak akan terjadi lagi nanti. Oleh karena itu, kita harus punya data dasar. Data dasarnya supaya ada patokan agar semua orang merasa puas dengan data itu. Kalau buta-buta seperti ini, kita gontok-gontokan terus nih. 1 bulan nih, masih saling menuduh nih. Gitu. Oleh karena itu, kami yang biasa bekerja sama dengan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, itu harapan kami seperti itu. Dari hasil rakornis 28 April oleh para lembaga-lembaga yang di Mataram ke Jakarta, Arif ya. Jadi mereka mengatakan begini dari hasil kiriman dari Bang Hadi ya, benar terdapat semacam gumpalan atau jeli, benar. Saya kemarin juga mengatakan jeli ini sebelum adanya rilis ini. Jadi jeli itu di perairan Teluk Bima mengakibatkan beberapa fauna seperti ikan kecil mati.
Seandainya ada ikan besar juga di sini, dia juga akan pingsan. Iya. Kenapa? Kenapa dia pingsan? Dari hasil penyelidikan kami tadi malam, saya menggunakan mikroskop kecil ya, ada di tas itu, mikroskop digital. Terlalu banyak jebakan oksigen di dalam buih itu. Jadi dia serap oksigen banyak sekali. Bahkan bisa saja sampai 90% dia serap. Dia mengikat oksigen selama itu, akhirnya semua biota yang ada di sekitar situ yang tidak mampu menghindar dari situ, dia mati dan teler dan mati. Secara kasat mata, gumpalannya secara kasat mata menurut hasil rapat kornis orang-orang kemarin, gumpalan emas itu memiliki bau seperti lumut dan tidak berbau seperti minyak. Jadi baunya seperti lumut, berarti ini binatang laut memang. Tapi kita ya tidak tahu binatang lautnya apa. Baunya seperti lumut. Bau khas laut itu biar dibawa kemana-mana, kecuali bau ikan yang busuk itu beda. Atau padang lamun, karang, dengan biota yang tumbuhan lain, alga itu sama baunya. Bau sengatan khas lautnya sama. Ada kemungkinan katanya, fenomena disebabkan oleh pengkayaan hara yang dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik itu, ini baru asumsi. Asumsi yang hasil itu. Jadi, semua adalah sebuah asumsi. Dilakukan himbauan kepada masyarakat oleh dinas agar tidak mengkonsumsi ikan-ikan yang mati. Kalau saya lebih ekstrim lagi, tadi malam saya bilang sama kawan-kawanku ini, kalau dinas pariwisata, untuk sementara jangan dulu untuk melakukan aktivitas mandi dan renang. Karena bakteri masih berkembang di sini untuk mendegradasi itu, mendegradasi bahan ini. Jadi bakteri itu ada bakteri positif, ada bakteri negatif, ada bakteri jahat, ada bakteri yang baik. Bakteri yang baik itu adalah bakteri yang mendegradasi ini. Tapi jahatnya bagi kita, dia akrab dengan pendegradasian itu, tapi jahatnya bagi kita kalau kita mandi pasti gatal dan korengan misalnya. Oleh karena itu, saran untuk pembersihan secara fisik itu bagus untuk dilakukan karena sekarang itu jumlahnya sudah sedikit dan sudah terdegradasi keluar bersama arus air yang surut. Gitu. Pihak Pertamina, Parta Niaga Regional Jati Balinus, Integrated Terminal Bima menegaskan bahwa tidak ada kebocoran atau tumpahan minyak dari aktivitas usaha yang dilakukan itu adalah penjelasan pihak Pertamina pada hasil rapat ini. Ya. Kemudian saya pernah menulis 3 hari sebelumnya, sebelum naik kapal, ya mungkin di atas kapal kayaknya. Buih ini meluas, berarti volume buangannya cukup banyak. Atau volume yang muncul itu cukup banyak dan cepat tersebar oleh angin dan air yang pasang. Nah, degradasinya ini, degradasi kehilangan dari sini itu diakibatkan oleh adanya angin pagi sebagai angin darat ya, angin laut, angin pagi sebagai angin laut, angin sore sebagai angin darat, itu berlangsung di sini di Teluk Bima ini hanya 2 angin itu saja, bukan angin samudra. Jadi kalau ada angin pagi dan sore itu dia cepat menghanyutkan ini barang, kemudian dia cepat memisahkan satu dengan yang lainnya, gitu. Kemudian jaraknya dekat dan kompak, berarti sumber ini tidak jauh dari kumpulan buih itu. Sampai di sini saja batasan kejadian itu, gitu. Jadi pantas saja orang menuduh Pertamina. Menuduh Pertamina, ini pasti Pertamina nih, gitu kan. Kerasa nggak Pak kemarin? Terasa ya. Mungkin sampai hari ini, jadi orang masih bertanya. Makanya pemerintah atau pihak laboratorium segera merilis data itu. Supaya tidak lagi ada suatu hal yang terlalu dikhawatirkan gitu ya. Kemudian, dia ini bersifat spasial dan temporal. Berarti, dia terlokalisasi dalam waktu yang singkat. Spasial dan temporal dalam waktu yang singkat. Kalau dia ini untungnya dia cepat terpecahkan karena koloidnya sudah mulai renggang. Karena koloid itu renggang akibat terik matahari. Setiap benda kalau dikena air matahari, apalagi kalau hujan, sebenarnya kalau hujan itu dia cepat dia cepat terurai. Kena matahari dia ikatan kimiawinya merenggang, akhirnya dia putus, ada arus, ada angin, dia melayang dan memanjang gitu.
terbukti sampai sekarang kelihatan memang memanjang gitu ya. Ditambah dengan atmosferik, kemudian hidrooceanografi. Hidrooceanografi itu adalah arus dan gelombang yang memecahkan serta pasang surut. Kemudian dia juga punya residual. Residual dia itu meninggalkan bakteri. Kalau memang dia bahan organik, dia meninggalkan bakteri. Tapi kalau dia bahan kimia, ya, dia akan meninggalkan residunya pada dasar laut dan dia akan tenggelam seperti tadi. Jadi ada 3 dimensi bahan tercemar itu bisa hilang dari tempat itu, bisa hilang. Dia menguap bersama udara menjadi uap gitu. Kemudian dia bergerak secara horizontal berdasarkan arah arus. Kemudian dia bergerak vertikal ke bawah laut karena dia sudah berat jenis semakin besar gitu. Oleh karena itu proses itu bisa saja terjadi. Residual kalau dia bahan organik yang terkandung di dalamnya adalah residual bahan organik berupa bakteri yang masih melayang-layang hasil dari sisa dari biodegradasi kalau itu bahan organik. Tapi kalau memang bahan kimia, residual itu akan mengendap di dasar laut dan akan selalu ada di perairan ini karena perputaran air Teluk Bima tidak sehebat perputaran air di Wera karena oceanografinya yang berbeda, ya. Olehnya itu dibutuhkan sebuah penelitian, ya. Apa sebenarnya bahan ini segera diungkap berdasarkan hasil laboratorium dan secara komprehensif bahan apa saja. Kalau organik, ya organik apa gitu. Dampaknya terhadap biota laut dan media air. Media air terutama digunakan oleh pariwisata di Lawata ini, di Kalaki, dan di macam-macam Badumbolo. Itu dampaknya terhadap media air dan biota laut yang sudah mati. Biota laut yang mati itu ada biota, umumnya biota pelagis. Pelagis itu adalah hewan air yang melayang-layang berenang di kolom air. Kalau hewan laut yang ada di dasar laut itu belum kelihatan bahwa dia terhempas ke darat, berarti di dasar laut masih agak aman, tapi oksigennya juga sudah berkurang. Tapi mudah-mudahan biota dasar lautnya tidak. Kalau biota dasar lautnya meninggal, mati, dia akan mengapung. Dia akan mengapung karena dia terjadi proses pembusukan. Gitu. Dampak wisata tahun ini stop mandi dulu untuk sementara di laut sekitar Bima, tapi untuk pantai Kolo sampai Wera masih aman. Aman karena dia tercuci dengan bagus, jadi flushing out-nya bagus. Kalau Teluk Bima ini flushing out-nya agak rendah karena pertukaran airnya belum sempat keluar ke sana, masa air sudah masuk lagi gitu. Oke. Pemberhentian sementara ini karena bisa akan membangkitkan bakteri berbahaya yang sedang mendegradasi bahan pencemar yang tersisa. Itu dia. Mungkin tugasnya kota Pak ya, pariwisata, lingkungan hidup, dengan siapapun di situ menghimbau dulu, bikin papan ya, untuk sementara mandi dibuka tanggal sekian gitu. Ya, hasil temuan kami tadi malam itu bersama Pak Hadi Santoso, Pak Abdul Haris dan tim yang lain ya, bersama saudaraku dari yang direktur di sini ya, Pak Kepala Watak Paspar, Pak Dispar ya, Suhardi ya. Kami melakukan analisis mikroskopik. Oksigen betul-betul terperangkap dalam gel itu, kelihatan dari mikroskopinya betul-betul terperangkap, banyak sekali oksigen itu terperangkap seperti gelembung bubble dalam paru-paru. Ya, oksigen ini ya, gel ini dia akan merangkap oksigen dan menarik oksigen sehingga semua biota pingsan, tidak mendapat oksigen dan akhirnya mati. Kelihatan teler itu kekurangan oksigen dan mati, itu sudah kehabisan oksigen dari tubuhnya. Baik itu ikan pelagis kecil maupun ikan-ikan yang berselimut selaput bakteri di sekitar kolom dan dasar perairan yang cukup dangkal masih terpengaruh. Saat ini kami masih melakukan pengukuran suhu, berapa sih sebenarnya suhu siang hari yang mampu mendegradasi ini atau yang mampu membangkitkan buih itu. Saat kami melakukan pengecekan suhu menggunakan data logger yang dicatat setiap jam, sudah ditenggelamkan sejak kemarin jam 6 sore Pak ya. Jam 6 sore ditenggelamkan
Besok maghrib diambil, kami coba lihat berapa suhu yang ada sebenarnya yang Teluk sini, karena triknya sudah luar biasa. Yang lain adalah ini. Jadi kalau teman-teman coba lihat di gambar mikroskopik itu, terjadi ada bubble-bubble yang terjebak di dalam foto mikroskopik ini, bubble udara. Ini juga sama bubble udaranya, ya. Kemudian di dalamnya kalau orang kimia untuk mikrobiologi pasti banyak bakteri dalamnya. Di pantai berpasirnya Lawata itu karena banyak ikan yang mati, bakteri juga berkembang di situ. Bakteri berkembang. Jadi bakteri jahat dan positif, tapi umumnya jahat sih, pendegradasi yang busuk itu, bau busuk itu gitu. Kemudian ini adalah bakteri yang nempel pada sisik ikan, ya. Jadi ikan berenang itu koloni itu membentuk bakteri yang cukup padat sekali, sehingga ketika makhluk hidup mati pasti dilengketi oleh bakteri. Tapi ini cukup cepat sekali pelengkatan bakterinya karena memang ada suatu kondisi anaerob di situ sehingga bakteri anaerob itu cepat sekali berkembang. Sama dengan ini, ya, di kulit ikan-ikan yang lebih besar sisiknya tertempel oleh koloni bakteri yang bundar-bundar itu membentuk bentukan bakteri. Kami melakukan identifikasi ikan lebih lanjut untuk melihat berapa besar kerugian biodiversity yang ada di sini. Kami akan mengidentifikasi jenis ikan apa, ya. Ini sebenarnya sebagai data dasar. Kalau mau pihak-pihak yang ada di sini untuk mau mengidentifikasi berapa sih spesies yang ada di teluk ini, kemudian kita bandingkan dengan ketika kejadian nanti, harus ada database. Jadi teluk ini adalah teluk buta-buta sebenarnya. Tidak ada data sedikit pun, kecuali ada 2 mahasiswa penelitian tentang sedimentasi yang di muara Sungai Padolo dan Melaju. Jadi gabungan antara 2 muara sungai ini, dia mengepung pelabuhan. Jadi sedimentasi dari arah timur itu, dari kecamatan itu masif sekali keluar dari Sungai Padolo. Buktinya, ini pertambahan masa daratan cukup berlangsung terus. Suatu saat nanti kita hanya bikin jembatan saja karena ada celah air keluar dari arah selatan antara gunung Pulau Kambing dengan daratan ini. Suatu saat nanti, karena masa kecil kami itu air laut itu ada di pasar sana. Dulu air laut itu ada di sekolah SMK. Masuk air laut pasang di SMK 1 Kota Bima. Masa kecil Semea. Iya. Iya. Perempatan lampu merah, iya, ya. Gitu. Jadi ini luar biasa sumbangan dari gunung-gunung itu. Jadi gunung-gunung sekarang itu orang tua kita bilang ini gunung tinggal tulangnya saja, humusnya sudah pergi. Tapi untung ada pupuk yang membesarkan jagung. Kalau jagung tumbuh sendiri itu kerdil. Jadi itulah masalah Teluk Bima terlalu kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pengelolaan yang terintegrasi untuk pemanfaatan dan pengwilayahan teluk ini supaya ada untuk budidaya, ada untuk pemanfaatan pelabuhan, ada untuk wisata, ada untuk macam-macam. Jadi cukup banyak orang menggantungkan hidupnya di sini, ya. Oleh karena itu Teluk Bima harus dikelola dengan baik dan dipetakan, dan kita buat sebuah zonasi untuk apa Teluk Bima ini. Mungkin sudah ada di RPZ ya. Bikinan Dinas Kelautan Perikanan, tapi mudah-mudahan detail Teluk Bima itu terbagi menjadi berapa zona gitu, rencana zonanya, tapi harus ada zona detailnya supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih, ya, pemanfaatan yang ada di Teluk Bima. Mungkin itu saja yang maaf, saya ada catatan rekomendasi. Jadi pertama, mohon maaf karena kami terbiasa di kampus memberikan rekomendasi kepada pemerintah ketika kami sudah melakukan penelitian, pihak swasta maupun saya bekerja dengan juga melakukan pemantauan di PT Vale dulu Inko di Sulawesi Selatan, kemudian di teman-teman juga di Halmahera Timur di Antam, ya, kemudian beberapa perusahaan. Kami biasakan memberikan rekomendasi setelah menemukan sesuatu hal gitu. Pertama, semua pihak yang melakukan observasi agar segera
merilis bahan yang terkandung di dalam buih atau gelatin di Teluk Bima itu. Yang kedua, swasta yang merasa tertuduh diharapkan untuk memberikan akses pihak untuk observasi lebih lanjut di sektor di sekitar lokasi pencemaran. Dan yang ketiga, masyarakat diharapkan menunggu hasil laboratorium, jangan dulu bertindak hal-hal yang bukan gitu, akan mencederai daerah kita sendiri. Jadi dengan saya pikir dengan diplomasi dan tetap memonitoring kegiatan ini atau perkembangannya, itu yang bisa diharapkan. Pemerintah didukung swasta dan lembaga peneliti atau universitas untuk membuat suatu database kelautan seteluk Bima sebagai referensi masa mendatang, baik berupa bioekologi, data bioekologi, fisik, sea base atau dasar laut dan oceanografinya, serta ekosistem yang ada di dalam Teluk Bima ini. Secara fisik, bahan pencemar di sekitar wisata agar disedot dan dibuang. Disedot saja secara fisik di tempat-tempat yang vital, misalnya daerah wisata. Mengumpulkan limbah ikan agar tidak membusuk dan menyebabkan sebaran bakteri baru di sekitar pantai wisata. Tetap melakukan monitoring setiap hari hingga air laut menjadi bersih. Kemudian konsep pengelolaan kawasan Teluk Bima untuk mengatur pemanfaatan yang sustainable. Sementara ini tidak diperbolehkan mandi dan renang sebelum adanya bebas bakteri di air laut, harus dibuktikan dengan laboratorium juga. Kemudian harus melakukan restorasi tumbuhan laut karena dia adalah penyerap bahan pencemar. Jadi Padang Lamun ini dia adalah penyerap juga bahan pencemar. Dia serap bahan pencemar yang baik ya untuk ekosistem Padang Lamun yang ada di sekitar Teluk Bima. Demikian, mohon maaf panitia lewat ya 15 menit, tapi ini penting ya, Bapaknya ini semangat sekali kalau menyampaikan sesuatu hal yang penting bagi kita bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembicara selanjutnya, yaitu kepada Ayahanda Fisabilil Haq SPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima. Saya persilahkan dengan hormat kepada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Pak Moderator. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih sempat diberikan kesempatan untuk membahas bersama tentang satu kejadian yang penting di Teluk Bima beberapa hari terakhir ini. Kemudian salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi teladan bagi kita hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya hormati, sesuai kapasitas ya, kemarin adik-adik dari Unhas ya sebagai junior meminta saya yang berada di Dinas Perikanan untuk sedikit memberikan pemantik diskusi dalam pembahasan seminar kondisi perairan Teluk Bima yang sempat dihebohkan beberapa hari terakhir. Jadi yang pertama yang saya sampaikan langsung saja, yang perlu kita tahu yang pertama, perairan kita itu kan perairan tertutup ya. Jadi ada dua jenis perairan yang kita mesti pahamin. Yang pertama perairan terbuka dan perairan tertutup. Teluk Bima sebenarnya lebih layak kita sebut sebagai Laguna Bima gitu. Laguna karena mulutnya yang kecil sehingga sirkulasi air yang masuk dari samudra ke benua ke teluk itu tidak terlalu lancar. Sehingga apapun yang terjadi, masuknya polutan dalam volume berapapun itu pasti mempengaruhi kondisi internal itu karena kurangnya sirkulasi itu. Saya tadi melihat ada poin dari pembicara pertama dan kedua. Yang pertama mensinyalir adanya kejadian kemarin, fakta kemarin itu mensinyalir adanya penggunaan dispersan.
Jadi implikasi dari penggunaan dispersan itu mengakibatkan adanya gelatin seperti yang dilihat oleh kawan-kawan di lapangan. Kemudian selanjutnya diperkuat oleh pemateri kedua bahwa ada oksigen yang terjebak dalam gelatin itu gitu. Ada gelembung-gelembung oksigen. Akhirnya dari sekian asumsi yang terbangun dari fakta lapangan itu, sebenarnya sangat sederhana ini bisa diarahkan kepada sebenarnya tumpahan minyak. Ya, kita pahamin bahwa minyak itu kandungannya adalah CH, hidrokarbon. Jadi pemecahan oleh dispersan bahan kimia yang disebut oleh pemateri pertama tadi, itu kan ada upaya mereduksi itu tumpahan minyak, kemudian dibagi-bagi dalam rantai-rantai yang kecil sehingga organisme laut bisa melakukan percepatan proses penguraiannya gitu mungkin. Jadi ada sebagian dari bahan cemar seperti minyak itu yang akan turun ke dasar yang merusak terumbu-terumbu karang. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah di lapangan terjadi kematian organisme seperti ikan. Sebagai orang perikanan, saya sih sebenarnya melihat gejala ini sebagai gejala cemar gitu. Karena tidak ada ikan yang mati tanpa ada pencemaran. Itu logikanya yang jelas. Gitu. Mungkinkah ada ikan yang mati secara masif, kemudian tidak ada bahan polutan yang masuk di dalam perairan itu? Tidak mungkin. Kalau perairannya booming, misalnya booming alga, itu kan sebenarnya indikasi booming alga itu warna perairan yang berubah. Misalnya kalau alga merah booming, maka warna perairan akan menjadi merah semua. Kalau booming hijau, maka alga hijau yang booming, maka perairan akan hijau semua. Tapi yang terjadi fakta di lapangan adalah gelatin yang muncul di permukaan, kemudian setelah dilihat secara mikroskopik oleh Pak Dr. Ipul sebagai ahlinya ini, ya ada gelembung-gelembung kecil ya sebagai istilahnya oksigen trap gitu. Jadi memang tugas dari dispersan seperti yang dilakukan oleh pemateri pertama tadi yang dibahas pemateri pertama itu adalah memotong rantai hidrokarbon itu sehingga ada relokasi cepat untuk menghindari dampak dari terjadinya kematian massal. Selanjutnya yang terakhir ya, karena ini waktu sedikit sekali ya. Yang terakhir ini ada yang pertama ini kesimpulannya bahwa ada sinyalemen yang sangat besar bahwa terjadi memang pencemaran polutan. Hanya bagaimana nanti jalan keluarnya, apakah kita akan melakukan rehabilitasi dengan cepat lewat siapa, ini akan jadi bahan pembicaraan selanjutnya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa kami dari orang perikanan menyadari bahwa jika terjadi pencemaran di badan air di Selat Bima, di Teluk Bima, ini bahaya besar buat kita. Kami di perikanan di kabupaten itu memiliki banyak sekali aktivitas budidaya yang di sepanjang garis pantai Teluk Bima ini. Contohnya misalnya di daerah Wohas itu sudah ada rumput laut yang dibudidayakan. Kalau terjadi pencemaran sudah pasti akan banyak sekali kematian yang diakibatkan oleh bahan cemar atau polutan ini. Kemudian yang kedua, teman-teman di Wohas juga sekarang mengusahakan budidaya garam. Jadi jika air lautnya terkontaminasi, jangan hanya orang yang mandi yang dilarang, tapi larang aktivitas budidaya itu, larang memproduksi garam. Karena perlu kita teliti ini. Kalau ada polutan masuk, kemungkinan akan mempengaruhi kualitas garam gitu. Kan gitu. Jadi makanya kita butuh data cepat tentang ini, lab nanti ini. Jadi teman-teman di provinsi mungkin akan segera melakukannya nanti. Kemudian
ada budidaya bandeng, ada marine kultur seperti ikan kerapu, ikan siganus gitu, ikan baronang gitu maksudnya, di berbagai tempat sampai di wilayah Donggo sana. Jadi tentu saja ini kan wilayah kita yang di perikanannya, bahwa jika terjadi upaya pencemaran atau fakta pencemaran di Teluk Bima berdasarkan uji lab, maka tentu saja ini akan mengakibatkan kerugian yang sangat banyak di teman-teman budidaya itu, di masyarakat umumnya, ya, karena mereka menggunakan air yang berasal dari Teluk Bima itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dilakukan Dinas Perikanan maupun teman-teman di pemerintahan daerah. Kami sampai detik ini tetap intens melakukan koordinasi untuk selalu tim terpadu untuk mengawasi kinerja Teluk Bima itu sendiri. Jadi artinya tentu saja Teluk Bima jika terjadi pencemaran sudah pasti ada rehabilitasi. Sudah pasti ada rehabilitasi. Artinya kondisi perairan itu harus kembali, meskipun tidak 100% akan kembali normal, tapi ada upaya-upaya yang sangat biologis, mungkin tidak kimiawi yang menimbulkan dampak yang lain, tapi yang sangat biologis yang dilakukan oleh tim untuk merehabilitasi kondisi di perairan. Kemudian ini akan saya sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di provinsi, dan teman-teman provinsi sudah melakukan koordinasi juga ke KKP. Teman-teman di provinsi akan membentuk tim khusus ini di KKP ya, di DKP, agar teman-teman semua pihak terlibat di sini nanti. Jadi sampai detik ini ya kami hanya ingin mungkin jangan sampai pencemaran ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat budidaya di sekitar Teluk Lawata. Jika ini terjadi, maka kerugian masyarakat akan sangat besar dalam hal ini. Jadi saya tidak ingin mendiskreditkan beberapa pihak, tidak, tetapi kita akan mencari solusi yang terbaik lah untuk ini. Apa yang terbaik itu akan, ya saya tidak bisa berbicara sendiri, jadi harus ada tim yang mengartikulasi semua pihak untuk duduk bersama dan melakukan rehabilitasi itu. Saya kira ini semacam pemantik diskusi aja lah dari kami. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Fisabilil Haq SPI tadi. Mohon dibacakan saja yang apa yang pertama dan yang terkait dengan apa yang kami sampaikan. Oke, baik. Saya bertanya kepada Pak Dr. Syafudin, apakah fenomena ini mungkinkah muncul secara Dilihat dari kondisi Teluk Bima saat ini, Teluk Bima ini teluk yang semi tertutup. Kemudian konsentrasi nutrien juga kelihatannya, ciri-ciri dari perairan yang eutrofifikasi nampak terlihat pada pertemuan arus dua sungai antara Sungai Padolo dengan Sungai Melaju yang terlihat di sekitar pelabuhan. Itu planktonnya cukup padat, walaupun kami belum bisa mengukurnya sampai saat ini karena tidak ada planktonet. Kelihatan hijaunya, hijau perairannya antara Pulau Kambing dengan pelabuhan nampak hijau sekali. Artinya eutrofifikasi bisa saja terjadi pada beberapa tempat. Eutrofifikasi akan memunculkan kesuburan yang berlebih dan menyebabkan adanya plankton tumbuh dan melimpah. Nah, saya tidak bisa menjawab pada kasus ini apakah blooming plankton ataukah adanya zat lain yang menyebabkan adanya anggap saja kita sebut buih. Kalau saya sebut bukan buih, Pak. Yang ada yang bertanya atau memberikan komentar bahwa itu adalah sea snout dengan ciri-ciri sea snout
tidak mendekat ke sana karena dia ini berupa gel. Kalau di sendok seperti cendol yang paling encer. Yap. Kalau dia diberi deterjen, dia akan terurai. Terurainya bahan ini diakibatkan oleh adanya angin, ombak, dengan kombinasi arus air laut dan arus pasang surut. Nah, kejadian alami seperti ini memang jarang terjadi dan hampir di seluruh dunia itu baru kali ini ada buih atau gel yang muncul dengan ikatan yang kuat. Kalau tidak dirusak oleh angin dan ombak, mereka tidak akan terpecah. Ini sesuatu yang aneh, perlu penelitian lebih lanjut. Apa sebenarnya? Mending teman-teman periset yang punya laboratorium yang bagus, silakan datang, sisa-sisanya masih ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Abang Tamrin. Justice-nya belum bisa kita berikan karena hasil lab-nya belum ada. Tapi kejadian ini memang satunya di dunia. Kalau yang digambarkan di Turki itu memang itu adalah ingus laut. Ini gelatin, Pak, bukan ingus. Seperti gel ya. Makasih. Terima kasih kepada Yanda Yusuf tadi sudah menjawab. Jadi memang belum bisa dipastikan apakah ini yang terjadi secara alami atau bagaimana, karena memang belum ada hasil uji laboratorium. Izin Pak Moderator. Izin moderator. Perkenalkan, saya Adin, saat ini di Dinas Kesehatan Kota Bima. Dan tadi kalau saya lihat di kolom chat banyak bahas tentang laboratorium. Jadi kebetulan basic saya adalah orang laboratorium. Walaupun saat ini saya sudah tidak terlalu kompetent lagi. Kebetulan sejak tanggal 27 April 2022, makasih ya, beberapa sudah lakukan pengambilan sampel mulai tanggal 7 April 2022, kemudian lanjut pemeriksaan setempat tanggal 28 April 2022, kemudian terakhir kemarin kami bersama BTKL Surabaya melakukan pengambilan sampel yang selanjutnya kami kirim ke BTKL Surabaya kemarin. Secara resmi hasil memang masih menunggu rilis resmi di BTKL Surabaya karena pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan yang lengkap nantinya. Ada beberapa parameter yang tidak diuji di Bima sejak pemeriksaan tanggal 27 April maupun 28 April, termasuk beberapa pemeriksaan yang kami anggap penting. Ini sinkron dengan penjelasan dari pembicara 1, 2, 3. Saya ingin menginformasikan saja karena banyak kolom chat tadi tentang pemeriksaan laboratorium, ada yang bilang nunggu hasil lab dan lain-lain. Jadi saya pemberitahuan awal seperti itu. Jadi benar kata pembicara 2 Pak Dr. Saifuddin bahwa kita tidak boleh buru-buru mengeluarkan statement sumbernya apa. Kita harus tunggu rilis resmi hasil pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa pemeriksaan yang sempat kami lakukan, tadi juga dibahas oleh pembicara mengenai kenapa ikan mati. Kalau pemahaman kami kemarin melihatnya dengan pemeriksaan oksigen terlarut, itu kalau istilahnya namanya DO, dissolved oksigen. Ternyata pemeriksaan setempat yang kami lakukan, pemeriksaan DO ini oksigen terlarut sangat rendah. Jadi kemungkinan besar biota laut itu mati karena hal itu. Penyebabnya bisa jadi karena tertutupnya oleh adanya buih tadi sehingga tidak terjadi proses fotosintesis, oksigen terperangkap di buih tadi sehingga organisme yang ada di sekitar situ tidak bisa menggunakan airnya mati. Kemudian itu sebenarnya saya menjelaskan secara itu. Jadi kita tidak perlu buru-buru menentukan penyebab, menentukan sumber dan lain-lain sampai rilis resmi pemeriksaan. Nah, yang penting juga dilakukan adalah pemeriksaan patogen, yaitu virus atau bakteri. Itu penting sekali. Bisa jadi selain penyebabnya oksigen terlarutnya sangat rendah, juga penyebabnya adalah banyak patogen tadi. Kemudian kalau melihat penjelasan dari pembicara keempat, Mas Ibrahim, itu meskipun tadi sempat disanggah kembali fokus ke dalam pembahasan, itu tidak apa-apa menurut saya pembahasan itu.
karena beliau tadi memberi masukan yang sangat penting tentang pentingnya pengaturan limbah yang ada di sekitar situ, karena itu memberi kontribusi yang besar dalam dalam menyumbang rendahnya oksigen terlarut yang ada dalam air, sehingga terjadi kematian ikan secara membludak. Jadi teori juga yang dibahas, intinya saya memberikan klarifikasi dan memberikan informasi tentang pemeriksaan lab, Pak Moderator. Jadi seperti itu. Ya, oke, begitu saja. Mungkin nanti kalau ada hal-hal lagi bisa saya beri masukan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah ada di room chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Anang Haryanto. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan industri di sekitar Teluk Bima itu seperti apa, Pak? Apakah ada pengawasan rutin atau bagaimana sebagai upaya dan niat baik untuk menjaga Laut Bima kita? Mungkin saya persilahkan kepada Ayahanda Fisabilil Haq. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut pertanyaan Mas Anang Haryanto tentang apa model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten terhadap pencemaran yang ada di perairan Teluk Bima. Gitu. Jadi tentu saja kalau kami dari pihak perikanan sebenarnya memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal ini, karena badan air yang ada di Teluk Bima itu adalah media budidaya laut atau marine kultur bagi kita gitu. Jadi sehingga kami selalu mengontrol kualitas air yang ada di Teluk Bima itu. Dalam artian bahwa jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkembangnya budidaya, kami akan menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada kejadian yang seperti ini. Jadi teman-teman, sebenarnya yang lupa saya ingin katakan dari tadi itu ada satu hal, bahwa Teluk Bima ini ternyata setelah saya koordinasi dengan teman-teman provinsi sudah dalam KS, Kawasan Strategis Nasional, KSN gitu. Jadi di NTB ini ada 3 KSN ya. KSN pertama itu Teluk Bima, itu hak Muri KKP itu untuk karena ini kawasan strategis nasional yang secara sinergis akan dilakukan bersama dengan provinsi dan kabupaten kota gitu. Jadi 1 Teluk Bima, kemudian 2 Rinjani, kemudian ketiga katanya pulau terluar yang ada di Lombok Barat sana. Ada 3 situs KSN yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kembali ke model pengawasan, kami secara rutin melakukan pengawasan tentang kualitas air itu, Mas Anang. Untuk institusi ya tetap harus koordinasi, kecuali ada kasus-kasus yang sifatnya masif seperti ini ya. Sifatnya masif seperti ini ya dilakukan istilahnya panitia ad hoc untuk menangani situasi darurat seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, yang satu tadi penanggap yang mengatakan pasti ada kondisi eksternal gitu yang muncul sehingga ada ikan yang mati. Saya sedikit singgung itu ya, sedikit. Ya, minta izin moderator. Jadi maksud saya, jika terjadi tumpahan minyak itu kondisi eksternal namanya ya. Kita semua paham rumusnya minyak itu apa. Itu minyak itu adalah rantai hidrokarbon gitu ya. Yang kalau kita pakai pendekatan kimia, teman-teman yang dari kimia tadi itu paham sekali itu kalau rantai hidrokarbon ya. Kemudian oleh dispersan itu, gugusan rantai itu nanti itu akan dibuat terpotong-potong gitu. Oleh dispersan yang diajukan oleh pemateri pertama. Dia diurai sehingga memudahkan mikroorganisme laut melakukan istilahnya normalisasi, menguraikan itu gitu. Maka di perikanan atau di kelautan itu disebut apa, kemampuan laut untuk menormalisasi dirinya itu disebut carrying capacity, kapasitas bawaan laut gitu. Artinya teman-teman sekalian, yang diingatkan oleh pembicara penanggap tadi tentang kondisi eksternal, ya jelas mesti ada kondisi eksternal karena indikatornya adalah ikan itu mati gitu.
ikan mati akibat kekurangan oksigen. Kemana oksigennya? Terperangkap dalam gel. Gitu. Iya kan? Karena ingat, hidrokarbon ingat ya, H itu kalau bereaksi dengan oksigen apa coba? Kalau bereaksi dengan karbon yang dilepas dari, kemungkinan inilah unsur-unsur yang kemudian mengikat oksigen, memerangkap oksigen, itu maksud saya gitu loh. Kemudian apalagi bahan kimia dispersan yang diajukan oleh materi pertama tadi, bisa saja ya, mengikat oksigen yang ada di perairan, itu maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin saya tidak ini mengatakan bahwa ini sesuatu yang pasti terjadi, tetapi saya yakin kalau pihak-pihak penyidik PNS atau polisi sekalian juga bisa melihat situasi ini. Hanya saja ya kita tidak ingin hal ini menjadi besar. Karena dampaknya terhadap produk budidaya, sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman, dampaknya terhadap produk budidaya perikanan ini yang kami khawatirkan. Di Wuhan sana seberapa luas area tambak garam gitu. Yang jika perairan ini tercemar, coba apa dampaknya terhadap harga garam yang ada di Talabiu sana. Kami tidak bisa memikirkan itu. Coba bagaimana dampaknya terhadap hewan-hewan budidaya yang lain. Masih untung kalau diakui ini sebagai minyak, bukan logam berat. Kalau minyak tidak ada bahaya terhadap produk budidaya itu. Beda halnya jika residu logam berat yang masuk lewat muara sungai. Tapi jika ini diidentifikasi sebagai minyak tumpah kemudian malam harinya di aplikasi dispersan kemudian terbagi-bagi, itu bahayanya kurang. Karena dia hanya berlaku satu malaman. Dia mengikat oksigen yang ada di perairan. Oksigen terlalu seperti DO yang dibilang sama yang dari kesehatan tadi itu diikat sama karbon mungkin jadi CO2. Gitu. Sehingga coba dilihat di perairan itu ada kondisi yang sangat ekstrim seperti itu, ada ikan-ikan yang mati karena ikatan dari oksigen itu sendiri. Jadi saya kembali ke Mas Anang Haryanto bahwa model pengawasan kita itu tetap terjadi, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat akan kita bentuk tim ad hoc bersama dari bahkan kepada teman-teman provinsi sampai di KKP. Saya kira itu jawaban saya. Jika ada hal yang kurang nanti bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ayahanda Fisabilil Haq yang sudah tadi menjawab dari pertanyaan dari Kak Anang Haryanto tentang bagaimana bentuk monitoring terhadap Laut Bima itu sendiri. Saya akan membacakan sedikit hasil kesimpulan dari hasil diskusi pada hari ini. Yang pertama, bahwa sebenarnya untuk fenomena yang terjadi di Teluk Bima saat ini belum bisa dipastikan apa yang sebenarnya terjadi, karena memang sampai hari ini belum ada hasil uji laboratorium yang keluar terkait hal itu. Kemudian tadi ada beberapa asumsi yang disampaikan oleh pemateri terkait fenomena yang pertama itu diduga fosfor hasil cucian tangki kapal tanker, kemudian bisa juga diasumsi yang selanjutnya yaitu karena adanya pengkayaan nutrien dari plankton. Ya, kemudian ada tadi beberapa bentuk pengawalan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, khususnya tadi sudah dijelaskan bagaimana dari dinas sudah melakukan sejauh ini baru melakukan monitoring terkait fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian tadi juga telah ditanggapi oleh perwakilan dari pihak
pihak komunitas ya, tadi bahwa memang dari komunitas sendiri sejauh ini yang sudah dilakukan adalah baru mengamati ataupun mengontrol terkait fenomena yang terjadi di Teluk Bima saat ini. Ada berbagai saran, berbagai masukan tadi yang sudah dan kritik juga tadi yang disampaikan baik itu dari pembicara atau narasumber maupun dari peserta diskusi pada hari ini. Salah satunya yaitu ada saran dari peserta forum juga untuk kepada dinas-dinas terkait itu untuk memberikan himbauan ataupun larangan kepada masyarakat dalam waktu sementara tidak mandi laut. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan dari diskusi pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah para hadirin yang berbahagia. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama dan sampailah kita pada penghujung acara diskusi ini. Semoga acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi Iwam Bojo Unhas Makassar senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan mendapat wawasan terkait kondisi Teluk Bima sehingga kita dapat kembali menjaga dan melestarikan Teluk Bima kita tercinta. Ucapan terima kasih kepada Ayahanda, Kakanda, juga penanggap sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan tidak lupa pula pada peserta kegiatan diskusi publik pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menyimak acara diskusi ini dari awal hingga akhir penghujung acara. Saya Yuliati, mewakili panitia dan keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bojo Universitas Hasanuddin yang bertugas, menyampaikan mohon maaf dan terima kasih banyak kepada para pemateri dan peserta jika ada kesalahan dalam tutur ataupun tutur kata dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Untuk menutup acara diskusi publik pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.